sore, apa kabar? Baik, baik. Saya Kita harus sendiri, berjauh-jauhan ya. ya, karena belum memungkinkan untuk duduk dekat. Iya, betul. Mbak Tati sendiri kesibukannya apa? Tati? Ya, yang utama sih di desa, aku dengan suami berusaha untuk belajar bertani organik dan juga mengajak lingkungan sekitar, anak-anak muda. Tapi di samping itu saya masih kerja buat ajar Asia Justice and Rights yang fokusnya pada kekerasan-kekerasan kemanusiaan yang masif di Bangladesh, di beberapa wilayah di Indonesia, juga kekerasan masa lalu seperti peristiwa 65. Jadi saya masih punya beberapa kegiatan penelitian dengan teman-teman. Karena ini berkaitan dengan solidaritas perempuan Kinasi, Mbak Tati sebagai ibu, sebagai pendahulu SP Kinasi, mungkin bisa diceritakan latar belakang solidaritas perempuan Kinasi berdiri. Kalau Kinasi berdiri, tentu saja dia bagian dari perkembangan perserikatan. Mungkin baik juga kalau saya berbagi gambaran umum latar belakangnya solidaritas perempuan ya. Jadi beyond Kinasi. Ini dimulai dulu Desember 90, tahun 90. Dan kita tahu tahun-tahun 80-an, 90-an itu kekuasaan Soeharto yang otoritarian dan militeristik luar biasa keji. Dia menindas rakyat dengan luar biasa, merusak lingkungan, mengeksploitasi alam habis-habisan, dan kita melihat bahwa kita perlu mengorganisir diri dengan lebih sistematis karena penindasan ini harus dihentikan. Sebetulnya yang melawan Soeharto sudah banyak dan hampir semua mental, segala pendekatan mental, tapi kita tidak boleh berhenti karena kerusakan alam, kerusakan tatanan pemerintahan, kerusakan kebudayaan sudah luar biasa. Jadi SP berdiri di tengah situasi itu dengan tujuan membangun perlawanan dengan bersama dengan kawan-kawan perempuan sebagai sebuah gerakan, dan kami waktu itu memilih isu desa dan isu perempuan tenaga kerja. Tentu saja kami sebagai gerakan perempuan, ideologi kami adalah ideologi feminis. Lalu mungkin bisa Mbak Tati jelaskan secara singkat tentang feminis itu sendiri. Ya, feminis buat kita adalah upaya membebaskan ketertindasan perempuan dari berbagai lini, bukan saja antara hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga hubungan perempuan sebagai warga negara dengan negara, hubungan perempuan di masyarakat. Jadi kami mencoba melihat atau membangun gerakan ini yang basisnya adalah membebaskan perempuan. Waktu itu pendiri kami ada 4 yang mendirikan solidaritas perempuan pertama kali. Cita Andang Sejati itu kawan yang bekerja di Bina Desa, dan dari dia kita tahu bagaimana pedesaan Indonesia saat itu sudah hancur-hancuran. Tetapi tentu saja kita tidak bisa cuma mengeluh, kita juga harus melakukan sesuatu. Lalu ada Ati Nurbaiti, dia seorang jurnalis, dan waktu itu dia penelitian untuk skripsinya tentang buruh perempuan. Jadi kita melihat bagaimana di era Orde Baru itu salah satu yang menopang kekuasaan Orde Baru adalah penindasan terhadap tenaga kerja dan eksploitasi besar-besaran terhadap buruh perempuan.
Pendiri yang ketiga Mbak Nur Syahbani, dulu dia Direktur LBH Jakarta. Kita juga lihat bagaimana hukum di Indonesia sangat-sangat bias terhadap keadilan bagi perempuan. Baik itu yang menyangkut misalnya soal perkawinan, soal sunat, saya kira soal perkawinan yang pasti, soal perkosaan maksud saya, bukan sunat. Itu jelas-jelas di dalam KUHP kita waktu itu sunat, perkosaan itu sangat sulit sekali untuk di proses ke ranah hukum dan para korbannya mendapatkan keadilan. Apalagi kalau perkosaannya terjadi di dalam rumah tangga. Jadi feminisme buat kita waktu itu adalah sebuah platform untuk membangun kesadaran kita kaum perempuan bahwa kita selama ini dalam lingkup dalam penindasan patriarki, dan kita punya kekuatan baik dari sisi sejarah maupun dari sisi pengalaman pahit yang bisa kita ubah menjadi sebuah kesadaran baru untuk membuat tatanan baru di dalam relasi sosial maupun dalam relasi kekuasaan. Jadi feminisme adalah alat untuk melihat, alat untuk bergerak, alat untuk menganalisa bagaimana sebaiknya kita membuat tatanan baru dalam relasi kuasa yang ada. Mbak, kalau menurut penjelasan dari Mbak Tati tadi, awal adanya gerakan perempuan itu karena sistem pemerintah yang otoritarian. Untuk SP ya, saya kira ada macam-macam. Sebetulnya di Indonesia gerakan perempuan sudah puluhan tahun ke belakang, mungkin ratusan tahun. Kalau kita lihat gagasan-gagasan besar Kartini saja, itu kita udah lihat bagaimana feminisme atau kesadaran akan adanya penindasan perempuan dan kesadaran untuk melawan penindasan itu sudah muncul dan dikumandangkan oleh dia. Lalu kemudian ada beberapa organisasi yang berkongres di Jogja ini. Kita lihat tuntutan-tuntutannya kan anti perkawinan anak, menghentikan memberi kesempatan hak pendidikan untuk perempuan. Jadi gerakan perempuan di Indonesia sudah ada lama sekali. Dasarnya adalah, menurut saya, dasarnya adalah kesadaran bahwa kita harus menghentikan relasi kuasa yang menindas. Nah, relasi kuasa ini bisa pemerintah, bisa juga keluarga, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Jadi menurut saya beragam. Nah, SP memang kalau SP dulu dasarnya karena kita melihat Soeharto melakukan penindasan secara sistematis dan sangat brutal terhadap alam Indonesia, terhadap masyarakat Indonesia, dan terhadap perempuan secara khusus. Nah, itu mungkin bisa jadi tantangan gerakan perempuan pada saat itu. Mungkin bisa jadi juga itu masih menjadi tantangan gerakan perempuan untuk saat ini, sampai saat ini, terutama dengan perspektif feminis. Apakah apa saja kemudian tantangan-tantangan itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari internal gerakan perempuan sendiri? Menurut Mbak Tati apa? Ya, kalau itu automatically ya, karena tidak ada satu entitas yang tidak berdinamik. Jadi kalau ada tantangan di dalam sebuah organisasi itu normal kehidupan gitu, biasa. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi, tantangan kita adalah, kalau menurut saya, peradaban secara luas, secara makro, bagaimana sekarang masyarakat dunia di dalam kehidupan kita sekarang yang sangat konsumeristik, yang sangat
tidak peduli terhadap keberlangsungan kehidupan, yang sangat egoistik, yang sangat brutal, yang sangat rakus terhadap kesenangan kehidupan mereka, tanpa melihat bagaimana hal itu punya implikasi terhadap orang lain, terhadap masyarakat luas, terhadap alam. Nah, tantangan ini sebetulnya menurut saya yang penting untuk kita terus-menerus pelajari, karena dia kita seperti terkungkung dan seperti tidak ada jalan keluar lain. Misalnya pola hidup yang di era gadget ini ya, kamu nggak punya gadget, kamu akan nggak bisa webinar, nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Tapi sesungguhnya kita juga mesti pikirkan apa implikasi dari teknologi, perkembangan teknologi kehidupan yang basisnya dengan teknologi penggunaan minyak bumi yang gila-gilaan, sisa-sisa ini kan, produk-produk seperti ini menghasilkan sampah yang luar biasa. Bagaimana sampah ini kemudian berimplikasi kepada bumi? Nah, itu yang seringkali kita tidak bisa pikirkan, karena kita belum apa-apa udah merasa kita sendiri nggak bisa lepas dari situ. Jadi saya seringkali berpikir seperti ini, kita nih kayak sedang naik kereta, keretanya menuju arah ke sana gitu ya, ke utara. Tapi kita tahu arah itu tuh membawa kehancuran. Kemudian kita berusaha di dalam gerbong itu, saya mau melawannya, berlari ke arah selatan. Tapi kita ada di dalam kereta itu, mau kamu lari setengah mati sampai kakimu lecet, sampai jatuh-jatuh, tapi kan kamu di dalam gerbong itu. Jadi kamu memang larinya ke selatan, tapi kan keretanya ke utara, gerbongnya ke utara. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Bagaimana kita loncat dari kereta itu? Bagaimana kita betul-betul keluar supaya kita nggak bisa udah lari susah-susah ke selatan melawan arah yang dituju, tapi sebetulnya kita di dalam gerbong. Mengerti maksud saya? Nah, itu yang harus kita, apa itu gerbongnya? Gerbongnya adalah pola hidup yang merusak alam, pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Kalau tantangan internal di dalam dinamika organisasi, itulah hidup. Itu memang kita hadapi. Jangankan di dalam organisasi, di dalam diri personal kita juga ada banyak pertentangan antara pikiran A, pikiran B, prioritas A, prioritas B, keinginan A, keinginan B di dalam diri kita sendiri, apalagi sebuah entitas organisasi ya. Jadi buat saya sih pertentangan di dalam sebuah organisasi itu dinamika yang memang given, yang harus dihadapi dan tidak terlalu hambatan buat sebuah kemajuan. Tapi yang penting bagaimana kita memikirkan paradigm hidup kita secara luas di dalam kehidupan ini. Nah, Mbak, ngomong-ngomong soal gerakan, kita sendiri juga menyadari ya, beberapa waktu belakangan ini gerakan-gerakan perempuan, anak-anak muda itu semakin banyak, Mbak. Nah, anak muda yang sebagai penerus bangsa, tidak hanya penerus bangsa tapi juga penerus gerakan perempuan, terutama untuk memiliki perspektif feminis, itu menurut Mbak Tati ada nggak harapan atau pesan untuk? Ya, saya pertama melihat memang ada perbedaan konteks ya, anak muda sekarang ketika saya muda di tahun 80-an. Jadi kalau dulu untuk mencari buku-buku literatur feminis misalnya, kita mesti kerja setengah mati. Sekarang Anda
pijit-pijit tombol, Anda sudah bisa menemukan sejumlah judul, Anda bisa cari ke sana ke sini, Anda bisa pesan buku hanya melalui jari Anda di kamar rumah Anda. Beda sekali dengan dulu yang kita memang, apalagi dulu di era Soeharto susah sekali kita untuk berdiskusi lebih dari 5 orang, apalagi kalau sebuah gerakan yang mempertanyakan kekuasaan negara. Sekarang memang sekarang lebih ruang Anda lebih bebas ya, referensi Anda lebih banyak, terus Anda juga saya kira akses informasi itu gampang sekali, sehingga sebetulnya memungkinkan bagi generasi muda sekarang untuk berkarya lebih baik. Tetapi memang tantangan generasi sekarang adalah interaksi direct ya, langsung antar manusia itu menjadi terbatas. Contoh kecil saja, mungkin anekdot. Kalau dulu pulang dari Jogja ke kampung saya di Kerawang, kita naik bis, kita nggak sibuk dengan gadget ya, kita nggak langsung begini, kita duduk di sini menyapa tetangga sebelah, terus kemudian menjadi teman dan kemudian dapatkan informasi atau jejaring melalui proses itu. Saya ingat dulu saya perjalanan ke Toraja, dari Makassar ke Toraja naik bus, itu sebes itu bisa menjadi teman semua dan kita bisa jadi mendapatkan banyak informasi dan relasi yang sangat personal. Nah sekarang kan enggak, kita ke Toraja udah ada pesawat yang 1 jam ke Palopo gitu, kita udah di dalam pesawat sibuk dengan gadget. Sehingga relasi personal dan lihat lingkungan yang rusak atau lihat orang-orang yang menderita menjadi terbatas bagi generasi muda sekarang ya, karena teknologi informasi yang luar biasa. Jadi dia plus minus ya, di satu sisi memudahkan kalian berkomunikasi, tapi di sisi lain juga akhirnya mengambil diri Anda untuk sangat impersonal relasinya. Tapi saya melihat anak-anak muda sekarang di konteks feminisme luar biasa hebat. Misalnya dalam sastra, mereka karena sekarang juga menulis relatif lebih mudah ya, bisa dilihat sebanyak-banyaknya, bisa simpan di cloud, bisa macam-macam, bisa diambil cepat gitu. Saya melihat di dalam konteks sastra, teman-teman feminis menulis banyak sekali pengalaman ketubuhan dia, pengalaman personal dia, pertanyaan-pertanyaan menggugat dia. Itu generasi muda sekarang jauh lebih eloquent, lebih orang Sunda bilang lebih capetang, lebih gampang gitu ya. Sementara di era 80-an, di era sebelum gadget datang, itu pembungkaman banyak sekali, baik dari struktural maupun kultural, dan alatnya juga terbatas gitu. Jadi menurut saya feminisme sekarang akan banyak peluang untuk dikembangkan oleh generasi muda. Hubungannya juga menjadi mudah, lintas pulau, lintas negara, menjadi lebih mudah dibandingkan pada masa dulu. Baik Mbak Tati, terima kasih atas sharingnya. Sedikit melebar mungkin memang ke pembahasan gerakan, dari awalnya lebih ke SP secara internal, kemudian kita membahas gerakan-gerakan. Ya, tapi saya memang memperhatikan, karena saya sering lewat ke Yogyakarta, saya suka singgah di SP Kinasi, dan saya melihat memang SP Kinasi begitu kreatif mencoba memadukan antara teori-teori besar feminis dengan aksi-aksi konkret memberdayakan
pemimpin-pemimpin di pedesaan, memberdayakan perempuan-perempuan biasa untuk bisa menjadi pemimpin. Terus kemudian mencoba untuk tanggap terhadap situasi COVID dan sebagainya tanpa meninggalkan agenda besarnya untuk perubahan-perubahan struktural ya. Jadi saya melihat memang SP Kinasi tidak berarti SP yang lain di belakang. Kebetulan aja saya tidak singgah gitu. Jadi karena saya sering singgah, jadi saya melihat SP Kinasi cukup kreatif, cukup edukatif terhadap lingkungannya, dan sekarang juga dengan teman-teman muda memulai untuk melanjutkan elan perlawanan ini dengan caranya yang kreatif sekali. Selamat berjuang ya. Saya senang ketemu. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tati. Ya, mudah-mudahan COVID udah nggak ada dan kita bisa bertemu lebih intens lagi. Iya Mbak Tati. Walaupun mungkin ada, tapi bisa diatasi gitu. Ya, terima kasih Mbak Tati.